Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tria. Perkenalkan kami dari kelompok 3 metode komputasi akan mempresentasikan mengenai efficient design of lightweight ALCR FFNITI based high entropy alloys via computational thermodynamics and interpretable machine learning. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, SNP kalinya 1252269. Kemudian ada Arita Kartika Indah Maria 125220007, Mutiara Syafalina 1252229, Fareza Nur Hidayat 125220039, dan Syifa Maura 1252290. Berikut adalah literatur yang kami gunakan, dan penelitian ini menggabungkan computational thermodynamics, machine learning, dan first principle methods untuk merancang high-up berbasis ALCR FWNITI secara efisien. Introduction. Jadi high entropy alloys ini sendiri merupakan material dengan efek entropi yang tinggi dan distorsi kisi yang umumnya menghasilkan struktur fase sederhana serta sifat yang unggul, seperti kekerasan tinggi dan ketahanan oksidasi pada suhu tinggi. Sejak konsep ini diperkenalkan pada tahun 1995, berbagai penelitian sudah dilakukan dengan sistem berbasis FECRNI menjadi salah satu yang paling menarik perhatian karena performanya yang baik dan biaya produksinya yang cukup ekonomis. Dengan penambahan elemen seperti AL dan TI dalam sistem ini dilaporkan memberikan pengaruh signifikan terhadap sifat mekanik, di mana AL dapat meningkatkan kekuatan melalui peningkatan renggangan kisi, sedangkan TI memperkuat material melalui pembentukan presipitat halus. Untuk contohnya sendiri, penelitian pada ALCR FENITI 0.2 HAS yang menggunakan teknik powder metallurgy menghasilkan kekuatan tarik hingga 1877 MPa dengan regangan plastis 26,6%. Sedangkan studi lain menunjukkan ketahanan oksidasi yang luar biasa pada HEAS berbasis ALCR FENITI, menjadikannya material potensial untuk aplikasi di sektor dirgantara dan teknologi. Namun, salah satu tantangan pada penggunaan HAS ini adalah densitas elemen penyusunnya yang cukup tinggi, sehingga membatasi penerapannya dalam aplikasi yang membutuhkan material yang lebih ringan. Oleh karena itu, dilakukanlah pengembangan lightweight HAS yang menjadi fokus utama penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dengan multi-komponen pada HAS diharapkan dapat mengurangi densitas dan meningkatkan sifat mekanik. Tantangan signifikannya tetap ada, terutama karena banyaknya kemungkinan variasi dan komposisi. Penggunaan metode desain eksperimental tradisional terbukti tidak efisien untuk menangani kompleksitas komposisi ini. Dengan kemajuan terhadap dinamika dan mekanika kuantum, pendekatan berbasis perhitungan seperti CALPAT dan kalkulasi first principle mulai diterapkan secara luas untuk merancang HAS yang lebih optimal. Selanjutnya, studi terkini memperkenalkan metode desain yang lebih efisien untuk HEAS berbasis ALCR FENITI yang menggabungkan termodinamika komputasi dan machine learning. Metode ini menciptakan dataset menggunakan perangkat lunak seperti GMAT-Pro untuk menghitung sifat mekanik berdasarkan komposisi, diikuti dengan prediksi menggunakan model ML yang disempurnakan dengan algoritma genetika dan cross-validation. SHAP digunakan untuk menjelaskan pengaruh elemen terhadap densitas dan kekerasan, sedangkan autoencoders dan algoritma particle swarm optimization atau PSO membantu mengidentifikasi alloy dengan densitas rendah dan kekuatan tinggi. Selain itu, model quasi-random structure SQS dan kalkulasi first principle method digunakan untuk menilai modulus dan ketangguhan material. Baik, selanjutnya metode yang digunakan ada 3 metode, melalui kalkulasi termodinamika, kemudian metode machine learning, dan juga perhitungan first principle. Nah, untuk thermodynamic calculation, metode ini mengumpulkan data performa dari seluruh ruang komposisi high entropy alloys berbasis ALCR FENITI menggunakan diagram fasa dan metode thermodinamika. Menggunakan perangkat lunak GMAT-Pro dengan basis data superalloy berbasis nikel
dan perhitungan mencakup fasa standar, ukuran butiran 5 nanometer, dan presipitasi 30 nanometer. Nah, pada metode ini dilakukan eksperimen ortogonal untuk menentukan titik-titik komposisi secara merata di mana atom Fe, Cr, Ni, Al, dan Ti akan dijadikan sebagai faktor dengan masing-masing dibagi menjadi 14 tingkat dari 0,1 hingga 1. Sehingga menghasilkan 225 set data komposisi yang mencakup seluruh ruang komposisi secara merata. Kemudian data yang dihasilkan juga itu diuji menggunakan 3 elemen sebagai variabel dan semua titik data pada elemen tersebut menunjukkan cakupan ruang komposisi secara merata seperti terlihat pada grafik ini. Nah, platform perhitungan termodinamika digunakan untuk menghitung sifat-sifat dari setiap komposisi seperti densitas dan kekerasan. Metode selanjutnya adalah metode machine learning. Machine learning ini digunakan untuk membangun model prediktif dalam menentukan hubungan antara komposisi dan kinerja pada Fe, Cr, Ni, Al, Ti high entropy alloys. Digunakan strategi k-fold cross validation dengan menetapkan nilai K sebesar 10. Kemudian pada metode ini juga digunakan algoritma agenetik dan teknik optimasi hyperparameter dengan autoencoders dan algoritma PSO. Nah, target yang ditetapkan adalah densitas di bawah 6,2 gram per cm kubik dan kekerasan lebih dari 800 hardness thickness. Digunakan skor kekerasan yang dihitung sebagai rasio antara kekerasan yang diprediksi dengan target kekerasan sebagai metrik utama untuk seleksi. Kemudian metode SHP yang digunakan di sini dikombinasikan dengan algoritma CatBus untuk mengungkap kontribusi setiap elemen terhadap kinerja. Yang terakhir ada kalkulasi first principle. Kalkulasi atau perhitungan ini dilakukan untuk mempelajari material khususnya pada entropy tinggi atau high entropy alloys dengan efisien. Data eksperimen akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui pengerjaan komputasi untuk membuktikan bahwa metode ini juga mampu memprediksi sifat mekanis dari suatu paduan. Nah, parameter-parameter pada first principle calculations ini ada K-step. K-step ini merupakan basis metode density functional theory atau DFT. Kemudian ada the exchange correlation energy. Ini adalah energi sistem yang dinyatakan sebagai fungsi kerapatan elektron untuk mendeskripsikan sifat elektron dalam suatu sistem. Nah, energi ini dihitung dengan GGA atau generalized gradient approximation dan Bohr-Enzelhoff atau PB. Ada parameter energy cutoff. Energy cutoff ini adalah batas energi untuk menghitung fungsi gelombang dalam representasi ruang momentum sebesar 450 eV. Kemudian ada Monod-Spec scheme. Ini adalah grid yang digunakan untuk skema first principle ini, yaitu 6x6x6 untuk memastikan tingkat konvergensi energi dengan presisi kurang dari 110 sampai 5 eV per atom. Kemudian ada the interatomic interaction forces dan the interatomic stress. Kalau forces tentu saja adalah gaya antar atom. Ini tidak melebihi 0,03 eV per nanometer. Sedangkan untuk tegangannya itu maksimum kurang dari 0,05 GPa. Kemudian ada the maximum applied strength. Ini adalah regangan maksimum yang diterapkan per siklus sekitar 0,003 sehingga setiap simulasi terdiri dari 6 siklus deformasi. Kemudian ada SQS, Special Quasi-Random Structure. Pendekatan ini digunakan untuk memodelkan keadaan atom yang tidak teratur sehingga memungkinkan simulasi yang lebih efisien. Kemudian ada Alloy Theoretic Automated Toolkit atau ATAT. Perangkat lunak ini menggabungkan metode first principle dengan simulasi Monte Carlo untuk menghasilkan model SQS yang tadi sudah dijelaskan dengan konfigurasi atom yang lebih realistis dalam material kompleks. Terakhir, semua simulasi yang dilakukan di first principle calculation ini dilakukan pada temperatur 0 Kelvin. Oke, next results and discussion. Terdapat 3 yang akan dibahas, yaitu thermodynamic datasets and feature engineering, machine learning modeling and alloy design, dan interpretable models and DFT computational validation. Next. Yang pertama terkait thermodynamic datasets and feature engineering. Next. Oke, di sini digunakan analisis korelasi Spearman untuk mengevaluasi hubungan antara data input berupa komposisi dan data output berupa sifat fisik dengan rumus yang tertera. Kemudian visualisasi dalam bentuk heat map atau peta panas ditunjukkan
Hubungan antar elemen yang bersifat negatif, di mana kenaikan kandungan satu elemen menurunkan kandungan elemen lainnya. FeCr dan Ni berkorelasi positif dengan densitas, sementara Al dan Ti berkorelasi negatif. Fe juga berkorelasi positif dengan kekerasan paduan. Next. Kemudian selanjutnya ada visualisasi menggunakan plot koordinat paralel yang menunjukkan distribusi data elemen yang merata, di mana kandungan Fe yang rendah berkaitan dengan penurunan kekerasan, menegaskan bahwa pengaruh Fe berkorelasi positif dengan kekerasan, dan kombinasi sifat ringan serta kuat dapat dicapai dengan metode yang tepat. Next. Oke, untuk results and discussion kedua terkait machine learning modeling and alloy design. Next. Untuk inputnya sendiri ada komposisi dan outputnya ada densitas serta kekerasan. Untuk algoritma yang digunakan untuk membangun model machine learning itu ada GA-BPNN, BPNN, dan CatBoost. Untuk evaluasi modelnya dilakukan dengan teknik tenfold cross-validation untuk mengukur efektivitas model di seluruh ruang komposisi dan kemampuan generalisasi model pada dataset independen. Kemudian ada metrik evaluasi seperti MAE, RMSE, dan MAPE untuk membandingkan data validasi silang dan memahami performa model yang berbeda secara komprehensif. Next. Berikut dari gambar yang ketiga ini, tunjukkan bahwa semua algoritma itu menunjukkan performa yang baik dalam memprediksi densitas HEA atau High Entropy Alloys, di mana variasi performa antar algoritma itu untuk memprediksi kekerasan lebih jelas dan umumnya lebih rendah dibandingkan model prediksi densitas. Next. Kemudian terlihat bahwa dari tabel 1 dan 2, bahwa model BPNN lebih unggul dibandingkan semua model lainnya untuk tugas prediksi, sehingga algoritma BPNN dipilih untuk membangun model dasar untuk desain paduan, sementara algoritma CatBoost digunakan untuk model interpretatif lanjutan. Next. Kemudian untuk meningkatkan akurasi prediksi kekerasan, algoritma genetik atau GA digunakan untuk mengoptimalkan bobot koneksi pada BPNN, mencegah optimum lokal dan mempercepat konvergensi. RMSE dijadikan fungsi fitness yang menghasilkan model GA-BPNN. Next. Kemudian untuk gambar 4A dan B, ini merepresentasikan grafik regresi dari model akhir yang menunjukkan korelasi yang jelas antara nilai prediksi dan target. Kemudian untuk gambar 4C menunjukkan peningkatan fitness seiring dengan iterasi yang lebih banyak, sehingga MSE menurun dan akurasi fitting meningkat. Diketahui pula bahwa tingkat perbaikan melambat setelah sekitar 70 iterasi, artinya konvergensi. Next. Untuk gambar 4D menunjukkan peningkatan performa validasi model seiring bertambahnya ukuran set latihan dengan generalisasi optimal tercapai di 90% dari ukuran dataset. Gambar 4E menunjukkan perbandingan performa model sebelum dan sudah optimasi, di mana terdapat peningkatan yang signifikan setelah optimasi GA. MAPA turun 33,86% untuk prediksi kekerasan dan 19,44% untuk prediksi densitas. Untuk gambar 4F menunjukkan alur kerja algoritma genetik dengan persegi panjang mewakili individu dan warna yang berbeda menunjukkan perbedaan antar individu. Next. Autoencoder dan PSO atau Particle Swarm Optimization digunakan untuk merancang high entropy alloys berbasis ALCR FENITI dengan densitas rendah dan kekuatan tinggi. Autoencoder digunakan untuk menghasilkan titik komposisi dalam ruang komponen penuh, lalu GA-BPNN memprediksi sifatnya. Flowchart dapat dilihat pada gambar S2. Next. Untuk algoritma PSO, titik komposisi dihasilkan ulang secara kontinu untuk desain high entropy alloys dengan densitas kurang dari 6,2 gram per cm kubik dan skor kekerasan lebih dari 0,7. Kemudian konfigurasi dengan perbedaan rasio atom lebih besar dari faktor 10 dikecualikan, mengingat keandalan tinggi model densitas. Densitas diprioritaskan sebagai faktor utama. Hasilnya diperoleh 4 komposisi paduan baru yang potensial dengan densitas rendah dan kekuatan tinggi dalam ruang komposisi penuh dapat dilihat pada tabel 3. Next. Okay, next, interpretable models and DFT computational validation. Okay, auto-encodes and algoritma Pratik Swarm metode yang digunakan untuk menginterpretasikan model ini adalah SHAP yang mampu menjelaskan pengaruh dari elemen berbeda
terhadap densitas dan kekerasan. Prediksi final dengan metode ini bisa dituliskan dalam persamaan di bawah ini. Berdasarkan gambar selanjutnya, elemen Al memiliki pengaruh terbesar terhadap densitas dan kekerasan dengan nilai SHAP rata-rata sebesar 0,2 dan 68 secara berturut-turut, yang berarti keberadaan Al sangat penting untuk meningkatkan atau menurunkan densitas dan kekerasan dari HEA. Semakin banyak Al yang terkandung dalam HEA, maka semakin rendah densitas dan kekerasan dalam HEA tersebut. Maka dari itu, kandungan Al menjadi pertimbangan besar dalam mengembangkan HEA dengan basis ALCRFENITI. Oke, ini bisa dilihat gambarnya. Bisa di next. Selain AL, TI juga menunjukkan pengaruh yang cukup kompleks terhadap densitas dan kekerasan HEA. Ketika kandungannya melebihi titik tertentu, TI tidak lagi mampu untuk meningkatkan kekerasan, melainkan menurunkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan TI juga harus dipertimbangkan untuk memperoleh paduan yang ringan dan kuat. Dalam suatu studi eksperimen, sedikit peningkatan dari kandungan TI bisa menyebabkan perubahan morfologi dan dari fasa presipitat dari ikatan biasa dan struktur persegi panjang menjadi struktur elips. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kekuatan tarik dari HEA. Oke, tabel sebelumnya menunjukkan komposisi dari paduan yang digunakan dalam perhitungan pada studi ini. Kandungan TI sebesar 20% dalam HEA berbasis FECR NIALTI umumnya memiliki matriks body center kubik atau BCC. Setelah melakukan convergence test dan geometric optimization, struktur HEA berbasis FECR NIALTI yang stabil telah ditemukan. Perubahan lattice parameter tertera pada tabel dan gambar berikut. Dengan menggunakan Voltage-Rius-Hill Rule, modulus elastisitas dari polikristalin dapat dihitung, seperti bulk modulus, shear modulus, Young modulus, dan Poisson ratio yang tertera pada tabel sebagai berikut. Ketangguhan dan kerapuhan dari suatu material bisa ditinjau dari rasio bulk modulus dengan shear modulus. Semakin tinggi nilai rasio BH per GH, maka semakin baik keuletan dari material. Selain rasio BH per HG, terdapat rasio lain yang bisa digunakan untuk meninjau sifat mekanis ini, yaitu rasio Poisson. Semakin tinggi rasio Poisson, semakin baik keuletannya. Nilai kritis dari rasio BH per GH dan rasio Poisson sebesar 1,75 dan 0,26. Berdasarkan tabel di bawah ini, model HEA yang digunakan dalam perhitungan ini memiliki rasio BH per GH dan rasio Poisson sebesar 2,47 dan 0,32 secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki sifat elastis yang baik dan memiliki ketahanan deformasi dan komprehensi yang baik. Oke, hasil perhitungan dari data sifat elastis di atas diplot dengan arah kristal 111. Volume dari modulus hasil plot menunjukkan bentuk bulat yang berarti kinerja kompresi yang konsisten dari semua arah. Apabila volume dari modulus berbentuk tidak teratur, maka kinerja kompresi tidak konsisten dari semua arah. Oke, kekerasan dari model ini ada sebesar 6,85 GPa yang diperoleh dengan menggunakan persamaan Tian hardness model sebagai berikut. Nilai kekerasan tersebut membuktikan bahwa model ini memiliki kekerasan yang baik secara teoritis. Kesimpulan yang diperoleh adalah metode paduan yang digunakan memiliki indikator kinerja yang baik sehingga membuktikan kelayakan dari metode thermodynamic calculation dan machine learning dalam mendesain HEA. Oke, bagian akhir adalah kesimpulan. Yang pertama, autoencoders dan algoritma particle swarm optimization atau PSO dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi alloy dengan low density dan high strength. Kemudian, perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa alloy target memiliki yang modulus sebesar 192,85 GPa, Poisson ratio sebesar 0,32, dan rasio bulk modulus serta shear modulus sebesar 2,47. Hasil perhitungan ini menunjukkan sifat mekanik yang sangat baik dari alloy target. Yang terakhir adalah metode ini memberikan solusi efektif untuk desain multi-component alloys, mengatasi tantangan dari metode eksperimen tradisional berupa ruang komposisi
yang luas dan tingkat keberhasilan yang rendah, serta mempercepat pengembangan high entropy alloys dengan meningkatkan performa material. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.